adik-adik, Sekolah Minggu HKBP Durensawit akan mengadakan Natal virtual di bulan Desember. Kakak dan abang berharap adik-adik bisa ikut berpartisipasi mengisi Natal Sekolah Minggu kita tahun ini. Adik-adik bisa mendaftar ke kakak dan abang guru Sekolah Minggu kelas masing-masing ya. Pendaftaran akan dibuka dari hari Minggu 6 September 2020 sampai dengan Minggu 20 September 2020. Di Natal virtual ini, adik-adik bisa mengikuti salah satu kegiatan yang sudah kakak dan abang siapkan. Kira-kira apa saja ya kegiatannya? Yuk sama-sama kita simak. Untuk adik-adik Batita, kakak dan abang sudah menyiapkan kegiatan, yaitu kegiatan liturgi, di mana adik-adik akan membaca Kejadian 1 ayat 1. Kakak dan abang membuka pendaftaran untuk 20 orang adik-adik kelas Batita ya. Lalu untuk adik-adik Balita ada beberapa kegiatan nih. Pertama, untuk kegiatan liturgi, kakak dan juga abang membutuhkan 5 orang adik-adik Balita untuk membacakan liturgi. Kedua, untuk kegiatan gerak dan lagu, kakak dan abang membutuhkan 20 adik-adik Balita. Dan yang ketiga, untuk kegiatan tari, kakak dan abang membutuhkan 5 adik-adik balita. Selanjutnya, untuk adik-adik kelas Yakobus dan Yohanes, kita simak baik-baik ya. Pertama, untuk kegiatan liturgi, kakak dan abang membutuhkan 5 adik-adik kelas Yakobus dan juga 5 adik-adik kelas Yohanes. Kedua, untuk kegiatan gerak dan lagu, kakak dan juga abang membutuhkan 10 adik-adik kelas Yakobus dan 10 adik-adik kelas Yohanes. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan tari, kakak dan juga abang membutuhkan 5 orang adik-adik dari kelas Yakobus dan 5 orang adik-adik dari kelas Yohanes. Terakhir, untuk adik-adik kelas Matius dan Thomas sebagai berikut. Pertama, untuk kegiatan liturgi, kakak dan juga abang membutuhkan 5 adik-adik dari kelas Matius dan 5 adik-adik dari kelas Thomas. Pada kegiatan gerak dan lagu, kakak dan abang membutuhkan 15 adik-adik dari kelas Matius dan 15 adik-adik dari kelas Thomas. Pada kegiatan tari, kakak dan juga abang membutuhkan 5 adik-adik dari kelas Matius dan 5 adik-adik dari kelas Thomas. Demikian informasi mengenai Natal tahun ini. Kakak dan abang tunggu ya adik-adik. Jangan lupa mendaftar. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Tapi walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik tetap harus menggunakan pakaian yang rapih dan juga sopan. Lalu kalau adik-adik masih makan, adik-adik boleh menyimpan makanannya dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah sekolah minggu ya. Selanjutnya, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Selama ibadah, kita tidak main gadget atau mainan ya. Supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Oh iya, kakak dan abang mau mengingatkan adik-adik untuk selalu melakukan dan melaksanakan 3M. 3M itu apa saja ya? Pertama, adik-adik harus memakai masker jika adik-adik berpergian keluar rumah. Tapi kakak dan abang tetap menyarankan adik-adik untuk tetap di rumah ya. Kedua, adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan kapanpun dan dimanapun. Ketiga, adik-adik wajib menjaga jarak dengan orang lain di sekitar adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua sehat selalu. Nah, sekarang adik-adik sudah siap kan untuk ibadah sekolah minggu? Kalau sudah, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Vera. Selamat hari Minggu juga Kak Tiu. Wah adik-adik, kita masih bertemu di ibadah online. Tapi walaupun ibadah online, kita boleh lemes-lemes nggak Kak? Nggak boleh dong Kak, kita harus tetap semangat. Iya, kita harus tetap semangat walaupun ibadah online Kak Vera. Tapi dalam ibadah online ini,
kita berdua, Kak Tiur dan Kak Vera juga mau mengingetin nih, selama tuh, Kak? ibadah adik-adik harus duduk yang rapi. Betul. Ngobrol nggak, Kak? Nggak boleh dong, Kak. Makan boleh nggak, Kak? Nggak boleh. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Adik-adik juga jangan lupa berpakaian yang rapi. Nah, jangan lupa juga adik-adik siapkan Alkitabnya untuk membaca firman Tuhan. Nah, Kak Vera, tidak terasa ya, sebentar lagi kita mau Natal, Kak. Tapi ada yang beda nih, Kak. Betul tuh, Kak. Natal kali ini kita virtual ya. Iya, adik-adik, karena dalam masa pandemi, adik-adik kita tidak bisa pergi ke gereja untuk merayakan Natal sekolah minggu. Walaupun seperti itu sih, Kak Vera, kita harus tetap semangat ya. Betul tuh, Kak. Harus dong. Ya, adik-adik nggak boleh, karena Natalnya virtual aku nggak mau. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya. Jangan lupa, Kak Vera, adik-adik mendaftarkan ke kakak dan abang kelas masing-masing sampai tanggal 20 September. Nah, setelah ibadah ini akan ada pengumuman dari kakak dan abang guru sekolah minggu tentang Natal. Jadi adik-adik ikuti ibadah online kali ini juga dengan baik dan penuh sukacita. Kak Vera, Apa tuh, tadi Kak? sudah mengenalkan Kak Tiur dan Kak Vera juga. Kita juga perkenalkan untuk pemusik kita kali ini ada siapa saja ya, Kak? Ada Bang Geral, Pangaribuan, dan Bang Bobi Sinaga. Selanjutnya ada Abang Leo Tambunan. Dan yang terakhir ada Abang Dik Marbun. Nah, Kak Vera, Apa tuh, Kak? biar kita semakin semangat, kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking kita. Adik-adik diundang untuk berdiri, lagunya yang berjudul Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus Kita ulang sekali selamanya. lagi adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalom. Kami Majelis HKBP Duren Sawit mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada adik-adik kami yang hari ini beribadah di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 2. Kami puji dengan riang. Kami
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu yang diambil dari titah ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, ayat 1 dan ayat 2. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Adik-adik jangan lupa pakai begini. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Marilah kita membacanya secara responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 syikar perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya.
lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik masih semangat dong? Harus dong, Kak. Iya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu medley. Yang pertama dia ciptakan bintang-bintang, dan yang kedua Do, re, mi. Nah, biar lebih semangat lagi, Kak Vera, kita undang yuk adik-adik untuk bangkit berdiri. Ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, tapi dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia di Kalvari. Itulah dosamu, relakan hatimu, meminta pada Yesus, kau pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan yang masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau melihat persembahan pujian dari teman kita. Yuk kita sama-sama dengarkan.
Kita kembali bernyanyi dari PKJ nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah minggu ini, Amang Pendeta undang adik-adik sekalian yang berada di rumah, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Silakan dibuka Alkitabnya. Mazmur 91 ayat 1 hingga 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, khotbah pada hari Minggu ini mengajak segenap adik-adik untuk merenungkan bagaimana kita merasa nyaman, tentram, berada di bawah lindungan Tuhan. Kalau tiba-tiba ada suara petir, nah ini gambarnya. Lalu datang hujan, nih seperti ini kencang sekali. Maka kita kemana? Berlindung. Minimalnya kita punya benda ini, payung. Nah adik-adik sekalian, ini contoh yang paling sederhana. Kalau ada hujan kita berlindung. Kalau teriknya matahari pun juga kita berlindung. Caranya bagaimana? Kita pilih tempat yang ngadem, yang sejuk,
Apalagi kalau ada wifi, wah makin afdol. Gitu ya. Adik-adik sekalian yang dikasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, aman dalam perlindungan Tuhan, ini yang dibagikan buku atau kitab Sang Pemazmur. Pada pasal 91 ayat 2b tadi telah memperkatakan, Tuhan itu tempat perlindungan, benteng yang teguh. Benteng itu seperti apa? Gambarnya boleh kalian lihat ini. Betul, temboknya tebal, berlapis-lapis. Kalau ada musuh yang ingin masuk ke dalam rumah itu, ke dalam benteng itu tidak mudah. Sama halnya orang Israel pun juga demikian pada dulu. Pada zaman masih dalam perjanjian lama. Orang berlindung dalam benteng. Lalu kita pun juga akan berlindung dari musuh-musuh. Caranya seperti apa? Kita juga berlindung di sebuah tempat kediaman yang nyaman. Nah, adik-adik sekalian, tahukah kalian sebenarnya yang paling nyaman, paling aman, paling tentram itu tinggal di mana? Yang pasti banyak sekali orang berkata, home sweet home. Nah, rumahku adalah tempat yang paling enak, paling nyaman. Apalagi kalau di kamar ada meja belajar, ada hiasan boneka bagi yang anak gadis, remaja atau anak sekolah minggu. Atau juga ada yang namanya hiasan bola yang membuat kita ini menjadi lebih nyaman. Plus yang namanya wifi internet. Nah, adik-adik sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu gambaran rasa nyaman, aman, tentram. Enak banget. Kita sekarang belajar dulu dari hewan berikut ini. Lihat gambar yang di depan ini. Ada segerombolan anak ayam. Ngikut sama induknya. Kemana induknya pergi, anak ayam ini ngikut. Kalau sudah kenyang dikasih makan, lalu mereka berteduh, dikepakkan sayapnya. Lalu anak ayam pun berlindung di bawah sayap induknya. Demikian gambaran kita ini nyaman bersama Tuhan. Kalau kita punya papa, punya mama, punya abang, kakak, atau siapa saja saudara kita yang bisa membuat kita nyaman. Maka lebih dari itu loh adik-adik. Tuhan memberikan kenyamanan yang sempurna. Ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia dan dia rela mati di kayu salib, dia lalu bangkit ke sorga dan menyediakan tempat yang kekal untuk kita semuanya. Ini rasa nyaman yang sempurna. Maka adik-adik maukah datang ke tempat nyaman yang sempurna itu? Yaitu di rumah Tuhan. Tentu semuanya adik-adik yang di rumah mau. Amang pendeta juga pasti mau. Nah, oleh karena itu supaya kita terus nyaman, tentram, merasa sukacita, bahagia, tertawa, kumpul bersama kawan-kawan, apalagi di masa pandemik yang belum berakhir ini, bagaimana caranya supaya nyaman terus? Hati yang gembira itu yang membuat nyaman. Maka saatnya tiba bagi segenap adik-adik yang di rumah, ayo terus kita buka Alkitab, kita baca, renungkan, dan yang terpenting kita bersaksi bersama Yesus, aman, tentram, selalu dalam perlindungan Tuhan. Ada amin adik-adik? Baik, semuanya sehat-sehat ya. Tidak ada yang sakit. Dan semakin rajin belajarnya, semangat walau sekolahnya daring. Jangan sampai memancing darting mamanya. Ya tak? Tahu darting? Iya, darting itu darah tinggion. Iya, harus membuat mama senang di rumah ya. Kalau diawasi pakai laptop belajar, kalian juga harus rajin mengerjakan pekerjaan di rumah. Contohnya apa? Menyapu, membersihkan apa yang butuh dibersihkan di rumah. Seperti bangun pagi dari tempat tidur itu,
Kamu rapikan spraymu atau tempat tidurmu. Kamu bersihkan pekarangan rumah termasuk juga siram bunga. Anak-anak yang laki-laki dan perempuan sama-sama mau Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Supaya kita ini terus merasakan nyaman dalam lindungan Tuhan. Cuci tangan terus rajin, pakai masker bila berpergian keluar. Dan yang terpenting adalah rajin berdoa, bersyukur banyak-banyak, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini yang telah menyapa adik-adik sekolah minggu. Kami mengaku bahwa Engkaulah tempat perlindungan yang sempurna. Mari Tuhan, Engkau memberkati segenap adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah saat ini. Supaya masa pandemik yang belum kami tahu kapan berakhir ini, Tuhan tetap menjagai kami, memberikan kami sukacita, kesehatan, dan yang terutama adalah terus bersyukur dan berpengharapan bersama Tuhan kami dimampukan untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah hidup kami, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu, kita bernyanyi dari iringan nyanyian buku Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan ke rekening berikut ini. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Dadah. Halo adik-adik, Sekolah Minggu HKBP Durensawit akan mengadakan Natal virtual di bulan Desember. Kakak dan abang berharap adik-adik bisa ikut berpartisipasi mengisi Natal Sekolah Minggu kita tahun ini. Adik-adik bisa mendaftar ke kakak dan abang guru sekolah minggu kelas masing-masing ya. Pendaftaran akan dibuka dari hari Minggu 6 September 2020 sampai dengan Minggu 20 September 2020. Di Natal virtual ini, adik-adik bisa mengikuti salah satu kegiatan yang sudah kakak dan abang siapkan. Kira-kira apa saja ya kegiatannya? Yuk sama-sama kita simak. Untuk adik-adik Batita, kakak dan abang sudah menyiapkan kegiatan, yaitu kegiatan liturgi, di mana adik-adik akan membaca Kejadian 1 ayat 1. Kakak dan abang membuka pendaftaran untuk 20 orang adik-adik kelas Batita ya. Lalu untuk adik-adik Balita ada beberapa kegiatan nih. Pertama, untuk kegiatan liturgi, kakak dan juga abang membutuhkan 5 orang adik-adik balita untuk membacakan liturgi. Kedua, untuk kegiatan gerak dan lagu, kakak dan abang membutuhkan 20 adik-adik balita. Dan yang ketiga, untuk kegiatan tari, kakak dan abang membutuhkan 5 adik-adik balita. Selanjutnya, untuk adik-adik kelas Yakobus dan Yohanes, kita simak baik-baik ya. Pertama, untuk kegiatan liturgi, kakak dan abang membutuhkan 5 adik-adik kelas Yakobus dan juga 5 adik-adik kelas Yohanes. Kedua, untuk kegiatan gerak dan lagu, kakak dan juga abang membutuhkan 10 adik-adik kelas Yakobus dan 10 adik-adik kelas Yohanes. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan tari, kakak dan juga abang membutuhkan 5 orang adik-adik dari kelas Yakobus dan 5 orang adik-adik dari kelas Yohanes. Terakhir, untuk adik-adik kelas Matius dan Thomas sebagai berikut. Pertama, untuk kegiatan liturgi, kakak dan juga abang membutuhkan 5 adik-adik dari kelas Matius dan 5 adik-adik dari kelas Thomas. Pada kegiatan gerak dan lagu, kakak dan abang membutuhkan 15 adik-adik dari kelas Matius dan 15 adik-adik dari kelas Thomas. Pada kegiatan tari, kakak dan juga abang membutuhkan 5 adik-adik dari kelas Matius dan 5 adik-adik dari kelas Thomas. Demikian informasi mengenai Natal tahun ini. Kakak dan abang tunggu ya adik-adik. Jangan lupa mendaftar. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagai bunga
Kau